Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini adalah pertemuan ke-10 dari kajian rutin selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, membahas kitab Mukhtasar Ahadits Shiyam, Ahkamun wa Adab, atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas hadis yang ke-10, yaitu Al-Hadithul Ashir, Al-Amru Bis-Suhuri wa Barakatuh. Hadis yang ke-10 yaitu perintah untuk makan sahur dan keberkahannya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna as-suhura barakah, muttafaqun alaih. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya makan sahur itu ada berkah. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaq alaih. Penulis menjelaskan, al-haditsu dalilun ala anna as-sha'ima ma'murun bis-suhur. Hadis ini merupakan dalil bahwa orang yang berpuasa diperintahkan untuk makan sahur. Lianna fihi khairan katsiran wa barakatan 'azimatan diniyatan wa dunyawiyatan. Karena dalam makan sahur terdapat kebaikan yang banyak dan juga berkah yang sangat besar, baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Wa dzikruhu sallallahu alaihi wasallam bil barakah min babil haddi 'ala as-suhuri wat targhib fihi. Dan penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kata berkah dalam hadis tadi ya, mengandung anjuran untuk makan sahur dan motivasi untuk mengerjakannya, yaitu untuk mengerjakan makan sahur. Kemudian penulis menjelaskan tentang kata sahur ini. Was-sahuru bi fathis sin, dan kata sahur dengan huruf sin yang berharakat fathah, sahur, artinya adalah ma yu'kalu fi waqtis sahari wa huwa akhirul lail. Ya. Kata sahur mengandung arti apa yang dimakan di waktu sahur. Dan sahur sendiri adalah kata yang menunjukkan akhir malam atau waktu menjelang subuh. Wa bi dhammis sin berarti suhur artinya adalah al-fi'lu wa huwa aklus sahuri, adalah pekerjaan atau menyantap sahur, menyantap makanan sahur. Jadi itu perbedaan tiga kata berkenaan dengan sahur. Jika kata sahur dengan sinnya berharokat fathah, maka artinya adalah makanan yang disantap ketika sahur. Sedangkan as-saharu ya, itu artinya adalah waktu akhir malam atau waktu menjelang subuh. Sedangkan jika sinnya berharakat dhammah berarti suhur itu adalah pekerjaannya, yaitu melakukan santap sahur. Ini perbedaan dari tiga kata tadi. Sahur artinya adalah tentunya dalam kalimat bahasa Arab ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Karena kalau dalam bahasa Indonesia paling yang ada
kata sahur atau makan atau menyantap sahur. Sahur itu adalah dengan fathah sin, itu adalah makanan yang dimakan ketika sahur. As-saharu itu adalah waktu akhir malam atau menjelang subuh, sedangkan as-suhur dengan sinnya berharakat dhammah itu adalah pekerjaannya, yaitu memakan makanan sahur. Kemudian penulis menjelaskan tentang hukum santap sahur ini. Wa hadzal amru fil hadits amru istihbabin la amru ijabin bil ijma'. La amru ijabin bil ijma'. Perintah dalam hadis di atas adalah perintah yang bersifat istihbab atau anjuran, bukan perintah wajib, berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Bidalilin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wasala ashabuhu ma'ahu. Ya, dengan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan saum wisal. Begitu juga para sahabatnya juga melakukan saum wisal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dimaksud dengan puasa wisal atau saum wisal? Penulis menjelaskan, wal wisalu an yasuma yawmaini fa akthar fala yuftir bal yasumun nahara ma'al lail. Yang dimaksud dengan saum wisal adalah berpuasa 2 hari atau lebih secara berturut-turut dan tidak berbuka, tanpa berbuka. Bahkan ia berpuasa di siang hari dan malam harinya. Dan hukum saum wisal ini adalah makruh berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuwasilu." Janganlah kalian melakukan saum wisal atau puasa 2 hari berturut-turut atau lebih tanpa berbuka. Kemudian para sahabat bertanya, "Innaka tuwasil." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah menyambung puasa. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lastu mithlakum." Sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin. Sesungguhnya ya aku bermalam sedangkan Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala memberiku makan dan memberiku minum. Falam yantahu 'anil wisal, akan tapi para sahabat tetap melanjutkan puasa wisal mereka. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan atau menceritakan kisahnya, "Tawasala bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumain aw lailatain, thumma ra'aw al-hilal." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa bersama mereka itu para sahabat selama 2 hari atau 2 malam, kemudian mereka hilal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'akhkhara al-hilal lazidtukum kal munakkil lahum." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, seandainya hilal datang terlambat, maka akan aku sambung puasa wisalku atau akan aku tambah. Ya, seolah-olah memberi peringatan, memberi pelajaran kepada mereka atau pengingkaran. Ibnu Qudamah menjelaskan, wal wisalu makruhun fi qauli aktsari ahli ilmi. Hukum saum wisal yaitu puasa 2 hari atau lebih secara berturut-turut tanpa berbuka, hukumnya adalah makruh. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak berbuka, tidak melakukan santap sahur. Ini menunjukkan bahwa hukum sahur adalah mustahab, sunnah, dianjurkan saja, tidak sampai wajib. Namun, ya, meskipun sahur ini hukumnya sunnah, tidak wajib, namun dalam sahur itu terdapat banyak sekali berkah dan manfaatnya, sebagaimana akan dijelaskan oleh penulis berikut ini. Wa fis sahuri barakatun 'azimatun tashmalu manafi'ad dunya wal akhirah. Dalam santap sahur terdapat berkah yang besar yang mencakup manfaat dunia maupun akhirat. Di antara manfaat dan berkah sahur yang disebutkan oleh penulis, yang pertama adalah famin barakatis sahuri
at-taqawwi 'ala al-ibadah. Di antara berkah sahur adalah menguatkan badan kita untuk melaksanakan ibadah. Wal isti'anatu 'ala ta'atillah ta'ala athna'an nahari min salatin wa qira'atin wa dzikrin. Dan juga membantu agar mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat, membaca Al-Qur'an atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ja'i'a yaksulu 'anil ibadati kama yaksalu fa innal ja'i'a yaksalu 'anil ibadati kama yaksalu 'an 'amalihi al-yawmi wa hadha mahsus. Karena orang yang lapar akan malas mengerjakan ibadah sebagaimana ia malas melakukan aktivitas sehari-hari jika ia lapar. Dan ini tentunya adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh semua orang. Ketika seorang lapar, maka ia akan sulit mengerjakan pekerjaannya sehari-hari. Apalagi ini adalah ibadah puasa. Ya. Maka dengan santap sahur ini sangat membantu badan kita agar lebih kuat untuk melaksanakan ibadah puasa khususnya dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Kemudian berkah kedua yang disebut oleh penulis di antara berkah sahur adalah wa min barakatis sahuri annahu tahsulu bisababihi ar-raghbatu fil izdiyadi minas siyam li khiffatil masyaqqah fihi 'alal mutasahhir. Di antara berkah sahur lainnya adalah dengan sahur, ya, sahur itu adalah di antara sebab bertambahnya motivasi dan dorongan untuk berpuasa. Mengapa? Karena ya, beban puasa menjadi ringan bagi orang yang melakukan atau menyantap sahur. Ya, fayarghabu fis siyam wa la yatadayaqu minhu. Sehingga ia lebih semangat, lebih antusias, termotivasi untuk ibadah puasa dan merasa tidak terbebani dengannya. Berbeda dengan orang yang tidak sahur ya sebelum berpuasa. Tentunya ia akan merasa terbebani dengan ibadahnya karena ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan ibadah ketika berpuasa. Kemudian di antara manfaat atau berkah dari sahur, dan ini adalah termasuk berkah yang paling agung dari santap sahur, adalah merupakan upaya kita untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa min barakatis sahuri ittiba'us sunnah fa innal mutasahhira idza nawa bi sahurihi imtithal amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida' bi fi'lihi kana suhuruhu ibadatan yahsulu lahu bihi ajrun bi hadhihi niyyah. Di antara berkah sahur adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya orang yang makan sahur, jika dengan makan sahurnya ia niatkan untuk melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka santap sahurnya itu akan bernilai ibadah dan akan membuahkan pahala jika diniatkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti perbuatannya. Wa idza nawa as-sha'imu bi aklihi wa syurbihi taqwiyata badanihi 'ala as-siyam wal qiyam kana muthaban 'ala dzalika aidan. Dan jika seorang yang berpuasa meniatkan makan dan minum sahurnya untuk menguatkan badannya agar kuat melaksanakan ibadah puasa atau melaksanakan qiyamul Ramadan, maka ia pun akan diberi pahala atas perbuatan tersebut. Ya, jadi niat yang benar dalam makan sahur adalah yang pertama diniatkan untuk mengikuti atau mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk makan sahur sebelum berpuasa. Kemudian niat yang kedua adalah meniatkan agar ketika berpuasa ya badan kita lebih kuat ya, melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka insya Allah dengan niat tersebut seorang yang berpuasa akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkah sahur yang selanjutnya yang disebutkan oleh penulis adalah wa min barakatis sahuri annal insana yaqumu akhiral lail lidzikri wad du'a
was-shalah. Wa dzalika madhinnatul ijabah. Dan termasuk berkah sahur adalah seseorang yang beribadah bisa bangun di penghujung malam atau di akhir malam untuk berzikir kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, dan untuk melaksanakan sholat malam. Yang mana waktu tersebut, yaitu waktu sahur, merupakan waktu yang diyakini sebagai waktu mustajabnya doa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan waktu malam, penghujung malam. Kemudian berkah yang kelima yang disebutkan oleh penulis di antara berkah-berkah sahur, dan ini adalah termasuk yang terpenting yang merupakan syiar agama Islam, adalah wa min barakatis sahuri anna fihi mukhalafatan li ahli kitab. Termasuk berkah sahur adalah bahwa dalam makan sahur itu terdapat unsur menyelisihi ahli kitab. Ya. Wal muslim matlubun minhu al-bu'lu an yatashabbuh bihim. Dan seorang muslim itu dituntut untuk tidak menyerupai mereka. Jadi makan sahur ini termasuk adalah bagian dari akidah muslim, yaitu dalam rangka menyelisihi ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka dalam berpuasa sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW tidak makan sahur. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus suhur." Perbedaan antara puasa kita yaitu kaum muslimin wa siyami ahli kitab dan puasa ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani adalah akalatus suhur, adalah makan sahur. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka berpuasa, mereka tidak sahur terlebih dahulu. Ya, maka dalam rangka menyelisih mereka, ya, merupakan akidah al-wala dan bara, loyalitas kita kepada Islam dan anti loyalitas kita kepada orang-orang kafir, di antaranya ahli kitab, ya, di antaranya adalah dengan makan sahur sebelum berpuasa. Kemudian penulis menjelaskan berkah lainnya dari berkah sahur adalah wa min barakatis sahuri, di antara berkah sahur adalah salatul fajri ma'al jamaah fi waqtihal fadil. Adalah orang yang bisa menyantap sahur itu bisa melaksanakan salat fajar atau salat subuh berjamaah di waktunya yang utama. Ya. Walidha tajidu anna al-musallin fi salatil fajri fi Ramadan aktsaru minhum fi ghairihi minasyuhur. Oleh karena itu, Anda bisa melihat ya orang-orang yang melaksanakan salat subuh di bulan Ramadan, ya, atau kalau misalkan masjidnya berjamaah di masjid, jadi Ramadan tahun-tahun lalu ya tidak seperti Ramadan di tahun ini karena ada musibah COVID-19 ini, maka kita akan dapatkan bahwa jamaah salat subuh ya, di bulan Ramadan, karena mereka itu sahur, maka lebih banyak daripada jamaah salat subuh di waktu lain. Mengapa? Li'annahum qamu min ajli as-sahur. Karena mereka, jamaah masjid tadi, sebelumnya sudah bangun ya untuk melakukan atau memakan santap sahur. Ya. Itu berkah dari sahur. Kemudian penulis menjelaskan menu yang dimakan ketika sahur. Wa yahsulu as-sahuru bi aqalli ma yatanawaluhu al-insan min ma'kulin aw mashrubin. Ya. Santap sahur bisa didapatkan dengan memakan apa yang didapatkan dengan mudah, baik itu makanan ataupun minuman. Fala yakhtassu bi ta'amin muayyan. Jadi tidak khusus makan makanan tertentu. Ya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma sahurul mu'min at-tamru. Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Ya, ini menunjukkan bahwa meskipun sedikit, ya, di sini dicontohkan dengan kurma, maka hendaklah kita sahur. Ya,
hendaklah kita sahur. Jadi apapun makanan yang kita dapat ketika sebelum berpuasa, hendaknya kita makan sahur dulu. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, tasahharu walau bijur'atin mimma'in. Hendaklah kalian makan sahur meskipun dengan meminum seteguk air. Ya. Ini menunjukkan ya yang penting makan sahur. Ya. Yang penting makan sahur apapun yang kita makan meskipun sedikit. Kemudian penulis menjelaskan sesuatu yang menjadikan hal tersebut adalah di antara adab berpuasa, yaitu wa min adabis siyam alla yusrifa as-shaimu fi wajbatis sahur. Dan di antara adab berpuasa adalah hendaknya orang yang berpuasa tidak berlebihan saat makan sahur. Fayamna'u batnahu bit-ta'am. Sehingga perutnya terlalu kenyang dengan makanan. Namun apa yang harus dilakukan orang yang sahur? Bal ya'kulu bimiqdar. Hendaknya orang yang berpuasa makan secukupnya. Ya, ketika sahur. Fa innahu ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin. Karena dalam sebuah hadis disebutkan tidak ada bejana yang lebih buruk, tidak ada bejana atau wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa makan sahur itu harus secukupnya, tidak sampai berlebihan sehingga terlalu kenyang. Karena sebagaimana yang akan dijelaskan oleh penulis, wa mata syabi'a waqtas sahari lam yantafi' min waqtihi ila qurbi dhuhri. Karena ketika seseorang kekenyangan, terlalu kenyang di waktu sahur, maka ia tidak bisa memanfaatkan waktunya hingga menjelang zuhur. Karena kekenyangan sehingga dia malas beribadah atau malas melakukan aktivitas-aktivitas. Lianna kafratal akli tuwarrisul kasala wal futur. Karena terlalu banyak makan sehingga kekenyangan itu akan menyebabkan timbulnya rasa malas dan juga futur ya dalam beribadah dan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Jadi di antara adab berpuasa yang mungkin banyak dilupakan oleh orang-orang ya adalah makan sahur secukupnya. Jadi tidak makan terlalu banyak sehingga terlalu kenyang. Kemudian penulis menjelaskan wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam ni'mas sahurul mu'min at-tamru. Isyaratun ila hadzal ma'na. Dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Terdapat isyarat terhadap makna ini atau kandungan ini. Fa inna at-tamra bil idhafati ila qimatihi al-ghida'iyyah al-'aliyah fa huwa khafifun 'ala al-ma'idah sahlul hadmi. Karena sesungguhnya kurma itu selain nilai gizinya yang tinggi, ia pun ringan. Jadi perut dan juga mudah dicerna. Wasyab'u idza qaranahu sahrun bil laili wa naumun bin nahari faqad fata bihil maqsudu minas siyam wallahu a'lam. Karena terlalu kenyang ditambah lagi bergadang di waktu malam atau tidur di waktu siang, maka ini akan menghilangkan tujuan dari puasa itu sendiri. Yang mana dalam puasa terdapat ya hikmah atau pendidikan ya agar kita melatih perut kita tidak terlalu kenyang ya. Juga jangan sampai menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan ini. Kemudian penulis menutup dengan doa, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu setiap kebaikan. Ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Baik itu yang kami ketahui atau yang tidak kami ketahui. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Dan kami berlindung kepadamu dari setiap keburukan, baik yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kemungkaran akhlak
wal a'mal juga perbuatan, wal ahwa dan hawa nafsu, wal adwa dan dari berbagai macam penyakit. Waghfirillahumma lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Jadi, itulah pembahasan kita tentang sahur dan berkahnya. Dan bahwa di antara berkah sahur adalah yang pertama untuk menguatkan seorang yang berpuasa agar lebih maksimal ibadahnya dan juga melakukan ketaatannya di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah menambah motivasi kita untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dan yang keempat adalah agar seorang manusia ya ketika makan sahur bisa memanfaatkan waktu akhir malam tersebut untuk berzikir, berdoa dan salat malam yang merupakan waktu yang diyakini sebagai waktu mustajab doa. Kemudian yang kelima di antara berkah santap sahur adalah dalam rangka menyelisih ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang keenam di antara berkah sahur adalah bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Ya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah ilmu kita dalam masalah puasa dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.